Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaihi siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil amali wal kalam wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Az-Zumar 9. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau selamat dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin shaimin shaimat, hadanallahu wa iyyakum. Di hari yang suci ini, di bulan yang Allah berkahi ini, marilah kita rangkai semua daya dan upaya yang tersisa dalam diri kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah lewat ibadah puasa dan ibadah lainnya, untuk meraih kasih sayang Allah dan cinta sejati menuju hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ramadan adalah bulan tafakkur, bulan introspeksi diri untuk lebih mengenal jati diri. Lewat mengenal diri, manusia akan semakin mengenal sifat-sifat terpuji Tuhannya. Tidak sedikit di antara kita yang rajin sholat, namun bermain judi, durhaka kepada kedua orang tua, melanggar hukum-hukum Allah, jalan terus. Terus apa yang salah dengan sholat kita? Bukankah sholat berfungsi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sepanjang Ramadan kita berpuasa, tetapi membicarakan dan memfitnah tetangga seakan menjadi hobi yang mengasyikkan. Apa yang salah dengan puasa kita? Bukankah puasa dapat membentuk pribadi muslim sejati? Bukankah puasa menjadi benteng kokoh yang dapat menahan perbuatan tidak terpuji dan tercela, sebagaimana sabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyam junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wa la yajhur. Puasa adalah perisai, maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaknya jangan berkata keji dan kotor, serta melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadirin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Setiap tahun kita rajin mengeluarkan zakat, tetapi membungakan uang dan memakan uang riba dikerjakan terus-menerus tiada henti. Apa yang salah dari zakat yang kita tunaikan? Bukankah zakat mengajarkan kepada kita untuk belajar membersihkan jiwa dan nurani kita? Bukankah zakat mendidik kita untuk peduli pada si fakir dan si miskin? Sebagaimana firman Allah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena zakat dapat membersihkan dari kekikiran dan mensucikan hati mereka. Surat At-Taubah ayat 103.
hampir setiap tahun kita menunaikan ibadah haji. Tetapi mengapa korupsinya semakin menjadi-jadi dan menyakiti istri terus terjadi? Apa yang salah dengan ibadah haji kita? Bukankah haji merupakan puncak ibadah ritual yang dapat menyatukan unsur rohani dan jasmani seorang hamba di tempat suci yang paling dekat dengan penciptanya? Bukankah haji mengajarkan kepada kita untuk mengenal jati diri kita yang paling hakiki, agar kita mampu mengenal Tuhan kita yang sebenarnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-hajju arafah. Haji itu adalah mengenal jati diri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadza wa iyyakum ajma'in. Sedikitnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan ibadah kita kurang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kita sehari-hari, sehingga ibadah kita tidak bernilai apa-apa dan cenderung sia-sia. Pertama, boleh jadi ibadah yang kita lakukan selama ini tidak dilandasi oleh ilmu yang benar, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak berbuah dan tidak bernilai apa-apa. Boleh jadi kita rajin menunaikan salat, tapi sedikit pun kita tidak mengerti apa manfaat dan tujuan salat itu sendiri. Kita melaksanakan takbir, menyatakan hanya Allah yang Maha Besar, tetapi kita masih percaya pada suara burung, suara rokek, dan suara lengkek kuda, ketimbang kita yakin kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah menguji dengan sedikit kekurangan harta, kita tidak segan meminta bantuan dukun dan paranormal untuk meminta kekayaan. Bahkan yang sudah kaya pun tidak sedikit yang memuja kuburan buyutnya untuk menambah kekayaan pribadinya. Na'udzubillah. Di akhir salat kita selalu mengucapkan assalamualaikum kepada saudara-saudara yang ada di sebelah kanan dan saudara-saudara kita yang di sebelah kiri. Tapi mengapa setelah salat selesai kita saling mencaci, saling memaki, bahkan cenderung berkelahi satu sama lain? Boleh jadi kita tidak pernah batal menunaikan ibadah puasa sepanjang bulan, tapi sayang terkadang kita hanya mampu menahan lapar, menahan dahaga, dan tidak bercampur dengan istri di siang hari. Sementara mata, lisan, telinga, pangan, kaki, dan anggota badan lain tidak pernah ikut berpuasa. Hadirin hadirat Allah yang berbahagia. Boleh jadi kita keluarkan zakat setiap waktu panen bagi yang mempunyai sawah, atau setahun sekali bagi yang memiliki harta berlebih. Namun lantaran tidak mengerti ilmunya, maka zakat hanya dikeluarkan untuk teman-temannya yang memang sudah kaya. Zakat dikeluarkan untuk para atasan yang sudah berkecukupan. Zakat dikeluarkan tidak sesuai ketentuan hukum yang ada. Zakat dikeluarkan bukan untuk mensucikan harta dan jiwa, tetapi hanya untuk memberi kekayaan kepada tetangga. Boleh jadi kita berangkat haji berkali-kali, namun kita tidak pernah mengerti pakaian ihram yang kita pakai itu apa. Kita tidak mengerti hikmah wukuf di badan Allah. Kita tidak paham apa hakikat Allah mengelilingi Ka'bah itu. Kita tidak mampu naik sa'i antara Safa dan Marwah. Kita tidak mengerti pelajaran apa yang dapat dipetik dari lempar jumroh dan tahallul dalam ritual haji. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Jika kamu tidak mengetahui Quran surat An-Nahl ayat 43. Hadirin rahimakumullah. Faktor kedua, boleh jadi kita jungkir balik mengerjakan sholat setiap waktu, tidak makan dan tidak minum sepanjang hari.
kita keluarkan sebagian harta untuk fakir miskin, kita mondar-mandir pulang haji Mekah dan Madinah. Namun karena ibadah yang dilakukan tidak dilandasi nilai keikhlasan untuk mencari ridha Allah, maka apa yang kita lakukan hanya akan berbuah kesia-siaan belaka. Hadirin hadallahu wa iyyakum ajmain. Oleh karena itu, landasilah setiap amal ibadah kita dan ilmu agar nilai ibadah kita lebih bermakna dan mempunyai kekuatan dalam jiwa. Dan hiasilah ibadah kita dengan nilai-nilai keikhlasan agar semua yang kita kerjakan tidak menjadi amalia yang sia-sia. Dalam hari yang terhormat ini, kita song-song rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini tidak berlalu tanpa kasih sayang dan ampunan Allah. Ragima anfarajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yaghfira Allah lahu. Sungguh dina seseorang yang berada dalam bulan Ramadan namun dosa-dosanya belum terampuni hingga Ramadan berlalu. Hadirin hadallahu wa iyyakum ajmain, mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat, membawa hikmah dan menurunkan keberkahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.